Halo teman-teman, jumpa lagi di vlog saya. Kali ini saya sedang berada di alun-alun utara dekat Malioboro. Sekarang jam setengah 5. Hari ini saya on agak siang. Tadi sekitar jam 2-an saya on. Saya sudah dapat 2 trip. Oke. Gimana kabar teman-teman semua? Harapan saya semoga teman-teman sehat selalu. Apa yang dicita-citakan boleh berhasil. Oke. Nanti kita lihat berapa yang sudah saya dapat sampai dengan saat ini. Oke, ini penampakan daripada alun-alun utara Yogyakarta. Ya, ini saya berada di sebelah barat daripada alun-alun. Ini posisi alun-alun. Seperti ini ya kondisinya. Ini agak ramai karena ini hari Minggu. Kalau hari Minggu Jogja termasuk ramai, banyak wisatawan lokal yang datang dari sekitar Pulau Jawa. Jadi kalau Jogja itu weekend udah dari hari Jumat, Sabtu, Minggu itu termasuk weekend ya. Dari hari Jumat udah termasuk weekend. Oke, pantau terus, jangan di skip. Yang baru ketemu channel saya, jangan lupa support untuk like-nya, subscribe, dan share. Kalau ada yang mau komentar, bertanya silakan, nanti saya usahakan jawab satu persatu. Oke, simak terus. Oke, ini posisi saya sedang di dekat Malioboro ya. Ini titik saya. Ini kalau saya zoom, yang kotak hijau muda itu di sebelah kanan daripada titik saya yang segitiga panah itu gambaran dari alun-alun utara. Ini saya perjelas. Oke, itu alun utara. Kalau alun-alun selatan di sini teman-teman. Nah tuh, ini alun-alun selatan yang ada beringin kembar, pohon beringin kembarnya. Oke, kita lihat perolehan yang saya sudah dapat. Ini order diselesaikan saat ini sementara 2. Tadi pecah telur pertama itu sekitar jam 2-an ya. Itu kalau jam 15.00 itu jam penyelesaian order. Maaf ya teman-teman, agak berisik karena saya di luar di pinggir jalan, rame banget. Oke, lalu trip kedua nih barusan saja saya dari arah Condong Catur, dropnya di Taman Pintar. Itu persis dekat titik 0 dari Malioboro, dekat kantor pos. Jadi dari titik pengantaran tadi itu di ATM BRI Taman Pintar ke posisi saya yang sekarang itu cuma jaraknya sekitar 1 menit. Dekat sekali ya alun-alun utara dengan Taman Pintar. Taman Pintar itu dekat sekali dengan Benteng Frederik depan Istana Negara di Yogyakarta. Oke. Ya, saldo saya sisa 12.000. Teman-teman pantau terus ya. Untuk profil saya, rating saya saat ini 99/100. Ini kalau dari atas kita lihat. Lalu ke bawahnya ya seperti itu teman-teman lihat ya. Untuk parameter negatif saya puji syukur 0 semua. Ini kalau teman-teman Maxim ngerti sekali ya. Oke, seperti itu. Oke, nanti saya rekap lagi pendapatan orderan setelah ini. Mungkin saya narik rencana sampai nanti malam sekitar jam 11-an lah ya. Oke, pantau terus, stay tune terus teman-teman. Sekarang udah pukul 10 malam. Sekarang saya berada di sekitaran daerah Seturan, itu di Jogja Timur ya. Ini saya di pinggir jalan,
tapi tempatnya agak sedikit masuk, jadi nggak terlalu rame, cuman kalau kendaraan lewat ya suaranya bunyi. Oke, sekarang saya udah sekitar 6 trip, lumayan. Tadi waktu saya rekor terakhir itu siang sekitar jam 3-an ya, kalau nggak salah, itu baru dapat 2 trip. Tapi sekarang udah dapat 6 trip. Cuman tadi jam maghrib jam 6 saya istirahat sampai jam 8 lewat, terus saya baru on lagi setengah 9 sampai sekarang. Tadi saya sempat pulang ke rumah karena ada sesuatu dan lain hal, makanya kebetulan dari daerah Keraton tadi, alun-alun utara itu tujuannya memang dekat rumah saya, jadi saya sekalian mampir, sekalian makan malam biar nggak boros. Kalau jajan terus boros teman-teman ya. Sekarang apa-apa lagi mahal, jadi kita agak sedikit cermat untuk mengeluarkan uang. Mendingan kalau saya pribadi, mendingan uang itu saya bawa pulang utuh buat keluarga, jadi saya cukup puas daripada saya kebanyakan jajan gitu ya. Kebetulan saya tidak terlalu merokok, bukan perokok aktif ya, artinya kalau saya pengen aja ya adalah 1-2 batang saya beli. Oke, yang 3 trip barusan ini ya tarifnya tarif UMK ya, artinya tarif teri, tarif 8.900 ya, dibayar 9.000 udah puji syukur dilebihin sampai 10.000. Oke, kita lihat rekapan di akun saya sudah berapa trip. Oke, ini teman-teman, saya di Jogja Timur ya. Tadi saya tuh di area sini nih, ini yang saya kursor putih itu, sekitar situlah, itu daerah pusat dari Jogja, di titik 0 dekat keraton, depan keraton alun-alun utara ya, depannya keraton persis. Sekarang saya posisi di sini. Ini daerah Seturan, Jogja Timur, lumayan ramai juga. Ya, saya base-nya di sini lumayan ya lah ya. Lumayan gacor lah. Adalah orderan yang saya dapat. Sekarang kita lihat perolehan. Ini saya udah pakai modus malam ya. Nah, ini kalau yang siang tadi putih, kalau malam silau, soalnya saya matanya nggak kuat. Saya udah agak plus matanya, jadi nggak bisa lihat yang terlalu silau atau baca deket-deket itu WA tuh nggak bisa. Ini pakai modus malam. Orderan terselesaikan. Ini sudah 6 trip. Kalau teman-teman lihat tadi pembukaan itu sekitar jam 3 ya. Itu 3 tuh waktu selesai pengantaran ya. Saya on tadi sekitar jam 2-an, lalu setengah 3 tuh saya nyantol. Kebetulan dekat aja nganternya. Tadi itu dari itu ya, daerah Karangwaru, itu dekat Tugu Jogja, lumayan kota juga. Nganternya ke lobi Jogja City Mall, Jalan Magelang. Nama kelurahannya Sinduadi ya. Tadi 9.000 aja. Lalu yang kedua ini lumayan, saya geser, tadinya mau ke tempat sini yang sekarang saya berada, cuman tiba-tiba saya nyantol di dekat daerah sini juga, lalu dibuang ke itu keraton tadi, ke Taman Pintar. Lalu saya geser nongkrong ngetem di keraton ya tuh. Oh, ini kita dapat orderan teman-teman, kita terima ya. Ini puji syukur lumayan long trip ini, lumayan kakap ini. Oke, tadi sudah 6 trip, tambah ini 7 trip ya teman-teman. Ini dari Canting Restoran, kita nganternya ke daerah Tegal Tirto, ini ke daerah selatan Jogja. Oke, saya ini dulu, saya close dulu, saya jemput penumpang dulu, terlebih dulu. Biasanya saya chatting dulu ya. Oke, kalau pagi, siang, sore, malam saya sapa dulu seperti ini. Malam Kak. Oke, ditunggu ya. Saya selalu seperti ini ya jurusnya untuk sapa customer sebelum nanti saya sampai ke lokasi. Saya sapa juga pagi, siang, sore, malam. Oke, kita lihat petanya. Sorry, jadi jemput di mana?
Canting Restoran. Oh, Jalan Restoran dekat. Ini jalan raya utamanya dari daerah Seturan ya. Kita lihat petanya. Ini saya yang kursor ini. Oke, kita masuk gang. Oke, kita ciao dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini saat ini sudah pukul kira-kira 12:30 ya. Tadi saya setelah yang sebelumnya di sekitar jam 10-an apa ya tadi ya yang kita pas rekor nyantol trip ke 7 ya, sekitar kurang lebih jam 10 itu setelah saya nganter ke daerah Jogja Timur lagi ke arah Kalasan Tegal Tirto, selatannya Kalasan, selatannya Jalan Solo, itu di timurnya Bandara Adi Sucipto, Bandara Jogja yang lama. Tarifnya tadi 21.000. Setelah saya mau kembali pulang, udah rencana mau pulang ke rumah, tapi ternyata ada nyantol lagi, cuman selisih mungkin 10-15 menit dari trip yang ke-7 tadi. Saya nyantol lagi, tarifnya dekat aja UMK, yaitu 9.000 atau tarif teri. Itu nganternya dari selatannya Jalan Solo ke utaranya Jalan Solo, jadi deket. Nah sekarang saya sudah totalnya 8 trip. Tadi saya narik sekitar jam 2-an ya, taruhlah jam 2, terus jam 6 sampai jam 8 saya off, tadi pulang ke rumah istirahat dulu. Terus lanjut lagi jam 8-an lewat sampai tadi jam terakhir itu trip terakhir itu saya nganter selesaikan di jam 23:03 sekitar itu. Jadi kalau kita hitung dari taruhlah dari jam 2, 3, 4, 5, 6 itu ada selisihnya 4 jam ya, 4 jam. Lalu lanjut dari jam 8 malam lah, kita hitung 8, 9, 10, 11, ada 3 jam, berarti totalnya sekitar 7 jam ya. Saya dapat 8 trip. Itu saya on dari siang hari. Biasanya akun saya dari pagi hari jam 7 setelah ngantar anak ke sekolah, sekitar jam 6.47, 6.50, sebelum jam 7 pagi lah biasanya saya udah on. Itu terkadang sampai jam habis maghrib atau sekalian jemput anak saya pulang sekolah itu jam 5 sampai rumah jam 6. Jadi saya ada off 2 kali karena saya jemput anak saya ada 2, satu SD, itu pulangnya sekitar jam 2 siang, range-nya antara jam 1 sampai jam 3. Kemudian yang anak saya yang SMA itu sekitar jam 4 paling cepat atau jam 5. Jadi saya ada 2 kali off ya, estimasi kurang lebih masing-masing sejam 2 jam lah, dari pagi sampai habis maghrib. Kadang belum dapat 10 trip, kadang saya habis maghrib saya lanjut lagi. Itu kadang juga bersihnya bisa 80-an, bisa mungkin di bawah itu sedikit 70-an, atau bahkan ada yang 100. Nah yang ini yang hari Minggu saya tuh jarang sekali on di hari Minggu. Cuman saya tadi pengen aja, karena saya mulanya sudah agak siangan ya, jam 2 siang. Hari Minggu itu kata orang tidak seperti weekday, hari-hari biasa, karena kalau hari biasa itu kan Senin sampai Jumat ya kelihatan ya, kalau pagi jam sibuk jam 6 sampai jam 9 tuh kalau di Maxim jam sibuk itu ya anak sekolah, ya orang kerja, orang mau pergi berurusan lah. Nanti jam sibuk kedua itu di sore hari jam 4 sampai jam 7 malam atau 6.59 katakanlah jam 7 malam, yaitu orang pulang kerja. Jam sibuk juga, jam sibuk kedua di setiap harinya itu orang pulang kerja. Ada juga masih dapat anak sekolah SMA yang pulang, dan orang yang urusannya selesai. Karena logikanya setelah maghrib itu aktivitas manusia sudah mulai menurun, sisa 50%. Yang sisanya setelah maghrib sampai jam 12 malam yang 50% lagi menurun lagi di jam 9, yang pulang dari mall segalanya ya. Jadi kategorinya kalau hari Minggu sebenarnya lebih sepi, karena kalau di sini sorry,
Itu katanya hari Minggu, hari Sabtu itu orang baru bangun jam siangan gitu, siangan baru mulai aktivitas. Tapi kan frekuensi volume aktivitasnya tidak seperti hari weekday, Senin sampai Jumat gitu. Jadi kalau hari ini saya totalnya 7 jam, saya dapatkan bersih sekitar 93.000 ini ya. Ini uangnya, ini 50, ini 20, 70, ini 5.000, ada 2 daun, 80, 5.000 1 daun, 85 ya. Ini 85 tadi. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini saya bukan pamer, tapi untuk motivasi teman-teman aja, khususnya teman-teman ojol di Maxim. Jangan berkecil hati kalau akun teman-teman gabluk. Coba dicari selahnya di mana, minusnya di mana, apa yang salah. Kalau mau bertanya silahkan komentar. Saya tidak menutup kemungkinan membantu teman-teman ojol Maxim, baik khususnya yang motor ya, atau baik se-Indonesia. Kalau mau sharing-sharing silahkan komentar, saya bantu jawab sebisanya saya, berdasarkan pengalaman akun saya, bukan pengalaman akun teman saya. Oke, saya ulangi, 50 sorry 70, ini 80 ya, 2 lembar, ini 85. Ini ada 2 tadi, 85 ya, 2 4 5.000 sudah 90.000 ya. Ini 2.000 yang baru, 2.000 yang lama, ini 1.000-an yang agak cukup lama ya. Jadi sudah 85 tambah 5.000 90. Nah ini 91, ini 1.000-an juga, 92 ya, 93 ya. Biar jelas maksudnya teman-teman ya, saya tidak umuk kayak orang Jawa, saya tidak pamer, tapi saya sedikit hanya berbagi dan memotivasi buat teman-teman. 7 jam hari Minggu, harinya aktivitas tidak seperti hari weekday, tapi saya bisa tembus bersih 93.000. Kuota saya masih ada, saldo saya nanti kita lihat di akun, saldo saya sisa berapa. Kemudian bensin masih ada ya. Saya motornya pakai motor Beat ya. Dibilang boros enggak, dibilang irit enggak, tergantung kitanya saja. Akun pun tergantung kitanya saja, gimana caranya kita memanage akun kita, kita training akun kita, kita terapi maksudnya, seperti itu dari kitanya ya. Tidak lupa teman-teman berdoa sama Yang Maha Kuasa. Keluar dari rumah jangan lupa minta tuntunannya, pulang membawa berkat, membawa berkah buat keluarga, khususnya yang sudah berkeluarga. Tanggung jawabmu ada di pundakmu buat anak istri, walaupun hari-hari ini hari-hari yang cukup sulit ya. Teman-teman bisa tahu, yang tidak di Maxim pun boleh tahu, Maxim masih buka pendaftaran sampai hari ini. Dan hari ini sorry gatal, hari ini tanggal berapa, 26 November. Hari ini di perbincangan umum sudah kelihatan ID kepala 15 atau 150 juta driver baik maupun car se-Indonesia. Sepertinya se-Indonesia ya, bukan se-Jogja. Kalau se-Jogja sampai 150 juta ya. Maaf kalau saya salah ngomong tadi. 150 juta nanti kita buktikan di PU, di perbincangan umum. Kita bisa hitung digit-digitnya dari ID teman-teman ya. Oke, sekarang kita cekidot apa betul saya udah patent trip, apa betul saya selesai tadi jam 23. Kalau kita melihat kalkulasi dari pendapatan di mana, di akun, itu selalu berbanding kecil dibanding rupiah yang kita dapat cash asli. Karena contoh, kalau ada customer atau pelanggan atau penumpang yang tarif UMK 89, dia bayar 9.000 harusnya, itu kita udah untung 100 perak. Itu buat teman-teman di ojek itu sudah apa ya, syukur alhamdulillah, sudah puji Tuhan, sudah luar biasa. Apalagi dia bayarnya 10.000, kita sudah dapat tip 1.100. Coba teman-teman bayangin,
uang segitu kita udah berterima kasih sekali, bersyukur sekali gitu loh. Apalagi ada yang seperti kemarin saya dapat tarif 36.000 itu sangat kakap, sangat long trip, sangat panjang, bokong sampai panas, tulang ekor sampai sakit, dikasih 50.000. Seperti tadi saya dapat trip ketiga apa kalau nggak 4, nanti kita lihat di akun saya, itu 22.500, saya dikasih 50.000. Memang tidak saya videokan, tidak bisa saya videokan karena privasi penumpang, dan saya pun tidak sempat karena memang saya harus secepatnya menyelesaikan lalu saya bergeser gitu. Tapi terus terang ini hari Minggu tadi 22.500 saya dibayar dengan uang 50.000, disuruh kembaliin 20.000, berarti saya totalnya dia berarti kan 22.500 ke 30.000, saya bonusnya 7.500 sendiri, itu luar biasa. Berarti totalnya dia tarifnya jadi 30.000, saya hanya kembalikan 20.000 yang seharusnya saya kembalikan 27.500. Oke, kita lihat perolehan di akun saya, cek itu. Modus malam. Oke, saya sudah kembali di base saya di situ ya. Tadi terakhir saya di daerah sini. Sorry, di daerah sini yang saya kursor ini. Nah, itu. Di situ trip ke-7 ngantarnya ke situ, trip ke-8 ngantarnya ke sini. Jadi trip ke-8 dekat sekali dengan titik tempat hunian saya di Jogja Timur. Oke. Sekarang kalau teman-teman lihat di atas kiri pojok atas sudah hampir jam 1 malam ini saya recordnya. Sebenarnya saya udah sampai rumah. Tadi kan saya bilang selesai saya trip ke-8 itu jam 11:03 kalau nggak salah. Nanti kita lihat. Saya sampai rumah sekitar setengah 12 lah. Nah, cuman saya beberes-beres, motor saya masukin, cek kiri kanan, lalu saya boleh record. Ini sekarang sudah 054, itu lihat kursor titik putih kiri pojok atas ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini di order diselesaikan, saya sudah 8 trip tadi. Ini trip terakhir saya ngomong selesai di jam 23:05 ya, sekitar plus minus setengah 12 saya udah sampai di rumah karena jaraknya tidak begitu jauh. Oke, tadi saya mulai jam 2an, saya selesai trip pertama itu jam 3 pas. Lalu ini jedanya dari jam 3 ke jam ini sebenarnya ada sejam ya. Ini jam yang diselesaikan, ini jam 16.34 tuh jam saya menyelesaikan orderan atau menurunkan penumpang di titik ini ATM BRI Taman Pintar. Oke, ini dekat sekali dengan titik 0 Malioboro, kantor pos Bank BNI Pusat, dan di selatannya persis alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Nah, ini yang tadi saya maksud. Tidak lama dari saya ngetem di alun-alun utara itu, sekitar jam 17-an lah ya, ini 17.50, ini kan jam saya menurunkan penumpang. Ini yang saya maksud tadi, 22.500 tarifnya dari itu Panembahan ya. Daerah Panembahan itu daerah keraton. Saya nganternya ke daerah Maguwoharjo, persis pinggir rel stasiun Maguwo Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Titik tujuannya itu penumpang saya bayar 50.000, ngasih tip saya 7.500 karena dia bilang kembalikan saja 20.000 ke saya dengan uang 50.000. Berarti saya dapat bonus luar biasa atau tips luar biasa 7.500. Terima kasih orang baik, terima kasih Ibu, terima kasih penumpang yang baik. Luar biasa, saya ucapkan terima kasih. Berkah melimpah, waras bergas, umur panjang buat penumpang saya. Oke, lalu di trip ketiga ini saya istirahat ya. Itu kan sudah mau maghrib ya, sudah maghrib ya. Oke, saya istirahat, lalu saya mulai lagi. Tadi kita lihat kan sudah mau 17.50 ya. Saya apa benar saya ngomong tadi saya istirahat jam 6 kira-kira sampai jam 8. Saya mulai start lagi sekitar jam 8, saya 8 lebih sedikit lah saya on. Terus saya nyantol, dapat orderan, saya selesaikan di 20.35. Itu dekat aja sih. Ya, dekat aja jaraknya, jemputnya dekat, nganternya dari tujuan jemput ke tujuan pengantaran dekat itu ya. Oke, benar ya.
Jadi 17.50 jam 6 saya istirahat, saya mulai on lagi jam 8. Jadi 2 jam saya off istirahat. Totalnya saya 7 jam nariknya. Lalu berikutnya tidak sampai sejam juga, di jam 21 saya dapat lagi tarif OMK yang ke 1 2 3 4, yang kelima ini ya. Lalu yang ke 6 UMK juga ya. Jadi tarif trip ke 5 dan 6 itu satu lokasi, satu titik. Saya nongkrongnya, ngetemnya satu titik. Lalu dan ini maksudnya trip ke 5, 6 dan 7 itu saya di satu titik nongkrongnya. Jadi saya nyantol, saya kembali lagi ke situ, maksudnya nyantol lagi trip ke 6 sampai trip ke 7 ini yang 21.000 ini. Lalu saya mulai geser jauh dari titik saya kembali, kan 21.000 ini termasuk orderan yang besar, long trip atau kakap ya. Saya selesaikan di jam 22.42. Itu teman-teman kalau lihat itu yang tulisannya berjalan di atas sih, apa namanya, 22.42 selesai. Lalu saya rencana mau pulang nggak lama dari 22.42. Di 23 sebelum 23 saya udah nyantol, ini 23 saya selesai karena sempat tadi penumpang saya lama keluarnya. Saya nyari dia nyari saya karena udah gelap, tempatnya sepi, pinggir sawah depan pabrik ya. Oke, jadi saya tadi selesai di jam 23.05. Ini kalau teman-teman kalkulasi dari 8 trip ini, bisa teman-teman kalkulasi. Sebenarnya saya nggak dapatnya itu nggak sebanyak yang cash yang saya dapatkan ini, yang tadi saya tunjukkan ya, 93.000. Kalau bisa direken sama teman-teman, dikalkulatorin, tidak sampai, mungkin sekitar di bawah 90 mungkin. Tapi ya bersyukur aja karena memang di Maxim belum ada ini ya, pembayaran non tunai seperti teman-teman di Dua Ijo, Gojek dan Grab ya. Mereka ada OVO, ada aplikasi pembayaran lain yang kerjasama dengan aplikator ojeknya. Kalau di Maxim sih dengar-dengar itu ada si Cash Pro, tapi belum semua customer memakai. Makanya terkadang customer juga selalu kalau nyantol itu bertanya apakah punya dana, driver apakah punya dana, sebagainya ya, seperti itu. Karena mereka tidak punya cash, adanya punya dana atau Shopee, atau mungkin ada juga yang sistem transfer via antar bank ya. Itu bisa kita modifikasi sendiri di rumah. Oke, seperti ini. Ini yang saya maksud tadi. Kalau teman-teman lihat nama itu bisa ditotali ID sudah berapaan. Tadi saya ketemu ada yang kepala 15 ya. Oke, seperti ini. Oke, jadi tadi yang saya ngomong sesuai ya dengan yang saya lihatkan di akun saya tadi. Nanti teman-teman bisa menilai sendiri. Buat teman-teman driver Maxim Bike dimanapun yang sudah join lama tapi jarang aktif, jarang on, jarang narik, atau teman-teman yang ID baru join mungkin masih bingung tentang strategi-strategi, saya boleh berbagi, nanti silakan komentar, sebisa mungkin saya jawab berdasarkan pengalaman akun saya. Intinya teman-teman jangan patah semangat, onnya setiap hari. Kuncinya itu seperti orang kerja pada umumnya. Umpama teman-teman on di jam 5 pagi atau jam 6 pagi atau jam 7 atau terserah di jam berapa, usahakan di jam itu pun di hari berikutnya on terus. Syukur sebelumnya, pokoknya jam 7, setengah 7, pokoknya mentok di jam 7, jangan lebih. Kadang
lebih cepat, kadang pas, algoritma dari sistem nanti bacanya bingung gitu. Tapi kalau soal sudah 1 2 3 trip, yang penting sudah pecah telur trip pertama, nanti teman-teman mau istirahat atau mau sudah cukup uangnya, sudah cukup tripnya, mau off jam berapa aja nggak masalah. Tapi syukur lagi kalau bisa off-nya jamnya tepat terus ya. Tapi saya belum pernah membuktikan. Tapi saya dengan rating saya yang hari ini 99/100, kemudian RRO saya memang jauh di bawah teman-teman yang lain. RRO saya cuma 3 mentok 7. Kalau istirahat sehari RRO turun lagi, rata-rata order maksudnya RRO itu pengaruh juga. Tapi untuk mempertahankannya itu sulit sekali, nyarinya sulit, mempertahankannya sulit. Kalau kita libur sehari nggak kerja, turunnya drastis, nyarinya lagi belum tentu besok lusa, mungkin baru dia naik, itu pun kita harus tembus 10 trip ya. Saya bersyukur saya dengan umur yang segini, driver sudah semakin banyak untuk sekup di Jogja sendiri ya. Saya per hari kalau dari pagi jam 7 lah ya saya on, setelah ngantar anak sekolah sampai habis maghrib lah, kadang saya dapat 8-10 trip ya. Bersyukur sudah dapat 80-an. Kadang ada orang baik seperti tadi, penumpang baik kasihnya lebih, itu kalau lebih-lebih itu total bisa 100. Kadang saya pernah yang video sebelumnya ya, saya nariknya sore jam 4, selesai jam setengah 10 malam ya, 5 trip saya dapat 80. Itu luar biasa itu, luar biasa. Nggak gitu capek, nggak kepanasan karena sudah mulainya sore, kehujanan 2 kali pakai mantel atau mantol kata orang Jogja. Tapi kemarin, di hari kemarin saya nggak sempat rekord ya, saya cuman ada 6 trip tapi saya tembus 200.000. Saya nggak sempat rekord karena itu yang buat saya tembus 200.000 karena ada satu orang yang ngajak saya offline ya. Jadi saya lagi nongkrong ngetem di salah satu pusat kota di Jogja, ada yang datang nyamperin saya lalu minta antar saya ke sana ke sini. Saya temani dia dari pagi, siang sampai sore, saya ngantar dia pulang lagi ke stasiun. Orangnya pulang ke Solo karena beliau ada urusan di Solo, base-nya di Solo. Lumayan, saya dapat hampir 100.000 sendiri dari offline itu, ditambah dengan saya online dapat 6 trip ya. Saya ada on off nya ya, lumayan. Dari 6 trip itu ada yang tarif kakap juga, jadi plus minus saya tembus 200 ribuan itu rekor zaman now. Hari ini Maxim Bike tembus 200 itu rekor. Nah seperti teman-teman Gojek, saya pernah ketemu teman Gojek, dia ngakunya dia sih bersih 200-an 200 minimal 200-an bersihnya. Luar biasa ya kalau Maxim bisa sama kayak Gojek kayak gitu. Karena bagaimanapun saya harus mengakui sebagai driver Maxim, Gojek masih unggul, Grab masih unggul karena mereka aplikator pertama yang hadir sebagai jasa layanan transportasi online, baik mobil maupun sepeda motor atau bike ya. Jadi wajar kalau Maxim belum bisa mengejar statistik daripada pendapatan teman-teman di Dua Ijo itu. Oke, maaf kalau videonya durasinya kepanjangan. Saya harap teman-teman tidak bosan dan mengerti, paham. Kalau saya ada kelewat-kelewat yang saya jelaskan nanti bisa ditanyakan, dan apapun yang mau ditanyakan di komentar jangan malu, jangan sungkan. Nanti kita bisa lanjut di WA, saya bisa. Kalau teman-teman serius khusus yang di Maxim Bike, dan buat teman-teman juga yang baru mau join di Maxim, karena memang kerja begini nggak pakai umur ya, asal kuat aja di jalan. Hobinya syaratnya satu sih kalau saya, hobinya jalan-jalan, karena lama-lama juga bokong panas ya. Jok itu kelihatannya tebel tapi tipis sebenarnya. Jangan lupa makan tepat waktu, istirahat cukup, minum air putih yang banyak. Oke, banyak perintilannya lah kalau kita kerja di online itu ya, banyak taruhan nyawa, taruhan segala macam lah, full. Kita hati-hati, orang gak hati-hati di jalan ya. Sudahlah, pokoknya nanti kita bahas di next video dengan materi yang judul yang nanti saya paparkan. Oke, tetap semangat khusus buat teman-teman ojek online dimanapun labelnya, dimanapun aplikatornya seluruh Indonesia. Salam satu aspal, salam aspal Gronjal. Oh ya, buat teman-teman siapapun Anda, iya Anda
Anda dan Anda yang ada di belakang sana. Kalau baru ketemu dengan channel saya, channel vlog saya, jangan lupa ya dibantu like-nya, subscribe-nya, boleh di-share, jangan lupa komen. Biar channel ini bisa terus berbagi, sharing, semangat. Karena terus terang kelimpungan juga ya, saya fokus cari duit. Ini mau nyambi-nyambi bikin, ada akun saya yang lain YouTube tapi bahasnya bukan maksib. Saya mau fokus ini, berbagi cerita lah, berbagi cerita, sharing-sharing kecil-kecil buat teman-teman semua, siapa tahu membantu ya. Oke, saya terus selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa di next video dari vlog channel saya. See you, salam aspal Gronjal, salam satu aspal.